Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita berjumpa pada semester 2. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian limit fungsi aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kamu sering mendengar istilah limit. Nah, apa sih arti limit itu? Nah, limit itu berarti hampir atau mendekati. Contohnya, dikarenakan curah hujan yang tinggi, bendungan itu hampir jebol dan suhu di sekitaran daerah tersebut mendekati 15 derajat. Nah, dalam matematika, kedua istilah itu disebut limit. Sederhananya, limit itu adalah hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Nah, kita bisa lihat bentuk umum dari limit, yaitu limit fx di mana x mendekati a sama dengan L. Nah, kalian bisa lihat artinya bahwa untuk semua x mendekati a, tetapi x tidak boleh sama dengan a, maka nilai fx mendekati L. Nah, rumus tadi dibaca limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Itulah limit fungsi aljabar secara intuitif. Kemudian ada limit kiri dan limit kanan. Perlu diingat bahwa limit adalah nilai yang sangat dekat dengan suatu variabel tertentu. Dalam hal ini, variabel y atau fx, baik pendekatannya dilakukan dari sebelah kiri x atau sebelah kanan variabel x. Berikut adalah definisi limit kiri dan limit kanan fungsi. Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri. Notasinya adalah limit fx di mana x mendekati a min sama dengan L. Ingat, ada tanda negatif di atas a. Limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Notasinya adalah limit fx di mana x-nya mendekati a plus sama dengan L. A min artinya pendekatan dari sebelah kiri dan a plus artinya pendekatan dari sebelah kanan. Sehingga limit kanan fungsi fx sama dengan L dan dapat dinotasikan sebagai berikut. Limit fx di mana x mendekati a min itu sama dengan limit fx sama dengan limit fx di mana x mendekati a, juga dia sama dengan limit fx di mana x mendekati a plus sama dengan L. Contoh limit kiri dan limit kanan kalian bisa lihat. Tentukan apakah fungsi di bawah ini mempunyai limit atau tidak. Fx sama dengan x ditambah 2 untuk x mendekati 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x kuadrat di mana x-nya kurang dari sama dengan 1 dan x ditambah 2 di mana x-nya lebih dari 1. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Untuk nomor 1 kita bisa buat tabel. Nah, x-nya karena x-nya mendekati 1, kita bisa lihat untuk limit kanan, untuk limit kirinya itu kurang dari 1, tapi yang mendekati 1 0,8, 0,9, 0,99. Kemudian yang di sebelah kanan itu lebih dari 1 tapi yang mendekati 1. 1,01, 1,1, 1,2. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan fx-nya setelah x tersebut disubstitusikan. Nah, contohnya 0,8 itu mengganti x ditambah dengan 2, hasilnya 2,8. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita analisis. Ketika x analisis gambar di samping ya. Ketika x mendekati 1 dari kiri, maka nilai y mendekati 3. Sehingga dapat dituliskan limit x ditambah 2 di mana x mendekati 1 min itu sama dengan 3. Kemudian ketika x mendekati 1 dari
kanan, maka nilainya mendekati 3, sehingga dapat dituliskan limit X ditambah 2 di mana X mendekati 1 plus sama dengan 3. Nah, dikarenakan limit kiri dan limit kanan sama, maka fungsi fx sama dengan X ditambah 2 untuk X mendekati 1 dapat dikatakan mempunyai limit. Jadi intinya limit kiri dan limit kanan nilainya itu harus sama. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua itu diingat bahwa fx di mana x kuadrat, di mana x kuadratnya itu x-nya kurang dari sama dengan 1 dan x ditambah 2 x-nya lebih dari 1. Kita buat tabelnya. Nah, karena mendekati 1 ya seperti tadi. Kita coba 0,8 disubstitusikan pada x kuadrat. Hasilnya adalah 0,64. Kemudian kita lihat di grafik. Setelah sudah terbentuk semuanya x dan y, kita masukkan ke grafik. Dilihat grafiknya. Kemudian kita analisa. Ketika x mendekati 1 dari kiri, maka nilainya mendekati 1, sehingga dapat dituliskan limit fx di mana x mendekati 1 min itu sama dengan 1. Ketika x mendekati 1 dari kanan, maka nilainya mendekati 2, sehingga dapat dituliskan limit fx di mana x mendekati 1 plus sama dengan 2. Setelah kita lihat dari dua analisis tersebut, maka kita dapat lihat bahwa limit kiri dan limit kanan tidak sama. Maka fungsi fx untuk x mendekati 1 dapat dikatakan tidak mempunyai limit atau tidak ada limit. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang soal nomor 1, fx mempunyai limit kiri dan limit kanan yang sama. Tapi kalau soal yang nomor 2 tidak mempunyai limit kiri dan limit kanan yang sama. Sehingga pada soal nomor 2 dikatakan bahwa tidak ada limit. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita menyelesaikan limit dengan cara substitusi. Sebelumnya dibahas tentang menyelesaikan limit menggunakan metode tabel dan metode numerik. Nah, di mana membahas limit kiri dan limit kanan. Sekarang kita masuk pada cara substitusi. Oke. Kita lihat, tentukan nilai limit fungsi aljabarnya. Nah, kita lihat limit x ditambah 2 di mana x mendekati 1. Nah, cara penyelesaiannya kita tinggal substitusikan nilai x-nya, x sama dengan 1, sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. Limit x, limit 3x pangkat 4 di mana x mendekati 2. Nah, hasilnya 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 48. Kemudian ada limit x kuadrat ditambah 2x per 2x ditambah 1 di mana x mendekati 2. Hasilnya adalah 8/5. Soal nomor 2, tentukan nilai limit fungsi aljabar limit x kuadrat ditambah 4x min 9 per x ditambah 2. Penyelesaiannya, nah ini tinggal disubstitusikan x mendekati min 1 pada fungsi tersebut, kemudian hasilnya adalah min 11. Kemudian ada sifat-sifat limit. Nah, kita bisa lihat sifat-sifat limit berikut. Ada berikut contohnya. Ada 7 ya, ada 7 contohnya. Ada 7 jenis sifat. Dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai pangkat. Itu ada semua contohnya, bisa dilihat. Sebenarnya
ini pada yang nomor 1 limit K di mana X mendekati A sama dengan K. Nah, contohnya adalah limit 3 di mana X mendekati 2 sama dengan 3. Nah, limit K sama dengan di mana X mendekati A sama dengan A. Nah, itu ada contohnya sendiri. Bisa kalian lihat. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah penjumlahan pengurangan. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan rumusnya sama, hanya beda tanda operasional saja. Nah, makanya di sini terdapat 2 contoh, yaitu contoh penjumlahan dan juga contoh pengurangan. Kemudian nomor 5 ini perkalian, nomor 6 ini pembagian, nomor 7 ini pangkat. Menjelaskan limit tingkat lanjut. Nah, di sini ada limit bentuk tentu dan limit bentuk tak tentu. Kalian bisa lihat di sini ada limit, ada 2 jenis limit. Metode untuk penyelesaian limit fungsi pada pembahasan sebelumnya sudah pernah dibahas, yaitu metode numerik dan substitusi. Kemudian selanjutnya ada cara menghitung limit tak tentu dengan metode pemfaktoran atau perkalian sekawan. Namun perlu diingat juga untuk limit bentuk dibedakan menjadi 2. Nah, dilihat di situ bentuknya. Dan ada yang perlu diingat bahwa dengan menggunakan metode substitusi, jika hasil merupakan bentuk tak tentu, maka bentuk tentu itulah hasil dari limitnya. Tetapi jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka harus diproses menggunakan metode faktorisasi atau kali dengan sekawan. Kita lihat berikutnya. Contoh menyelesaikan limit tingkat lanjut. Nah, kalian lihat untuk contoh nomor 1, limit 5x kuadrat di mana x mendekati 1. Nah, kita substitusikan satunya. Nah, 5 kali 1 pangkat 3 sama dengan 5. Ini merupakan bentuk tentu. Kemudian nomor 2, limit 4 dikurangi 3x per min 2x di mana x mendekati min 1. Penyelesaiannya substitusikan min 1-nya. Nah, hasilnya adalah 7/3. Ini pun menjadi bentuk tentu. Nah, nomor 3 penyelesaiannya menjadi limit 2x min 3 di mana per x min 3 di mana x mendekati 3. Kita substitusikan 3-nya, ternyata hasilnya adalah sehingga limit tersebut merupakan bentuk tentu juga. Nah, ingat bahwa A per 0 atau A dibagi 0 adalah sama dengan tangga. Nomor 4, limit 4 dikurangi 4x per 3x di mana x mendekati 1. Ini juga hasilnya tentu. Nah, nomor 5 kita lihat. Limit x kuadrat min 4 per x min 2 di mana x mendekati 2. Ini hasilnya adalah 0/0. 0/0 itu merupakan bentuk tak tentu. Sehingga pada soal nomor 5 harus diselesaikan menggunakan metode lain. Baik, untuk pembelajaran limit fungsi aljabar sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.